sebenarnya isinya tetap berapa ya waktu itu, kayak tetap 12-13 gitu per subjek. Pede aja gitu kan, ya walaupun gak lolos. Ada B Mountain Valley, D Mountain Slopes, E-nya Mountain Sides. Itu tuh kayak mirip, tapi kalau di Indonesiain satunya tuh artinya lembah, lereng, sama kayak perbukitan atau pegunungan gitu misalnya. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Nama aku Alisa, dan di video kali ini aku bakal bikin video yang lumayan di request sama beberapa teman-teman untuk bikin perbandingan antara SIMAK KKI dan SIMAK reguler. Karena kan aku menjalani dua-duanya nih tahun lalu 2020. Jadi mungkin bisa sedikit memberikan gambaran buat teman-teman di tahun 2021 ini yang mau mengikuti baik SIMAK KKI maupun SIMAK reguler gitu. So, without any further ado, langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama mungkin aku akan bahas secara materinya, secara keseluruhan materi kali ya. Sebenarnya gak ada perbedaan yang signifikan banget kayak SIMAK KKI yang kayak beda banget soalnya dari yang reguler, enggak. Tapi kalau SIMAK KKI sendiri tuh kan mata pelajaran yang diujikannya hanya ada 5, yaitu ini. Jadi kemampuan dasarnya cuma butuh matematika. Dan kalau SIMAK yang reguler itu yang dibutuhkan ini. Nah gitu, jadi yang beda itu cuman di bagian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena mungkin kalau bahasa Inggris kayak ya SIMAK KKI soalnya juga udah bahasa Inggris gitu kan. Kalau untuk si SIMAK KKI sendiri itu dia memiliki tipe soal yang lebih lebih muter-muter kalau menurut aku. Jadi kalau yang SIMAK reguler Indonesia itu lebih to the point, karena mungkin dalam bahasa Indonesia juga kali ya. Jadi yang SIMAK KKI itu aku harus muter otak untuk cari tahu gimana bahasa ini tuh artinya apa gitu. Karena ada beberapa vocabulary yang aku kurang paham. Karena aku dari kecil sampai gede, maksudnya aku nggak pernah sekolah di yang bahasa Inggris gitu untuk subjek-subjek ini. Tiba-tiba disuruh mengerjain sosiologi, geografi, apalagi geografi sih paling parah pakai bahasa Inggris gitu. Bayangin alam-alam semesta jadi bahasa Inggris gitu, yang jadi aku kurang bisa memahami gitu. Mungkin itu juga salah satu faktor kenapa aku nggak lolos gitu di SIMAK KKI, karena ada kesulitan bahasa dan beberapa vocabulary gitu. Tapi sebenarnya aku isinya banyak guys. Aku tuh sebenarnya isinya tetap berapa waktu itu, kayak tetap 12-13 gitu per subjek. Pede aja gitu kan, ya walaupun nggak lolos. Nah untuk materinya sendiri nih, mungkin kita mau coba bedelin dari pelajaran ekonomi kali ya. Kalau misalnya kalian lihat dari hilang gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat dari soal ekonomi tahun 2016, ini tuh aku ambil yang ini yang reguler dan ini yang KKI. Itu tuh bener-bener sama dari pola soal yang pertama itu, antara elastisitas. Pokoknya kalau di Indonesia kalian ngitung, kalau di yang bahasa Inggris itu kalian cuman kayak menentukan definisinya gitu. Nah kalau misalnya di nomor 2 tuh paling tentang kayak kurva indiferensiasi, nomor 3 tentang pasar monopolistik, oligopoli. Ini tuh sama banget tuh, lihat. Tapi bedanya tuh cuman kalau di yang bahasa Indonesia dia minta kurvanya, kalau yang di bahasa Inggris dia minta definisinya aja gitu. Jadi makanya aku bilang kenapa kalian itu pentingin konsep aja, karena balik lagi itu bener-bener sama persis gitu. Nanti by the way soalnya juga aku bakal kasih soal latihan yang KKI aku, karena aku udah coba cross check dan ya udah aku share ke teman-teman deh supaya buat jadi bahan pembelajaran yang udah ada jawabannya. Untuk di tahun aku sendiri, di tahun 2020 itu soal-soal yang aku inget di ekonomi ada tentang teori pertumbuhan klasik, Neo-Keynes. Ngomongnya Neo-Keynes bukan sih, yang ada Harold Domar, Adam Smith gitu-gitu. Terus ada juga investasi, sumpah tapi kayak otak aku tuh cuma inget kata per kata gitu. Terus habis itu ada hitung-hitungan juga, sama ada akuntansi yang baris gitu loh, yang kayak kalau pembeliannya segini, terus ada sisa barang segini, gimana cara nulis buku besarnya gitu. Ya ampun, udah 1 tahun lalu aku seperti nenek-nenek. Pokoknya gak jauh berbeda banget dari latihan-latihan soal yang aku kerjain dari soal-soal ini. Terus habis itu ada
marginal cost itu ada, tentang marginal cost gitu. MC, AC, AVC, AFC, oh my god, itu ya ampun aku pelajarin waktu itu, aku ingat banget, itu ada, itu keluar. Nah, terus kita memasuki waktu bagian sejarah. Kalau sejarahnya ini agak ada perbedaan nih. Kenapa ada perbedaan? Karena mungkin kalau yang di Indonesia itu cenderungnya dia emang fokus ke sejarah Indonesia. Sedangkan kalau yang di sejarah yang KKI, dia itu tulisannya aja Indonesia and the World History. Nah, jadi emang kalau yang di sejarah Indonesia itu selain dia fokus sama kemerdekaan Indonesia, dia juga fokusnya itu kepada kayak orde-orde baru, reformasi, tentang zamannya Soekarno, Soeharto gitu loh. Tentang waktu itu ada kayak pas PPKI, BPUPKI gitu-gitu, itu ada kayak apa peran dia di Indonesia tentang revolusi gitu deh guys, pokoknya aduh sumpah pelajarin aja. Nah, sedangkan kalau yang si kakak ini kan kita bisa lihat ya, dia tuh nanya tentang kayak perang dunia pertama, perang dunia kedua, terus habis itu bisa tentang apa sih, peradaban Yunani, peradaban gitu, dan kayak Japanese government, bukan maksudnya bukan Japanese government, tapi kayak yang dulu berperan dalam penjajahan Indonesia, ya itu gitu. Nah gitu, jadi perbedaannya kalau misalnya di KKI emang fokusnya itu sejarah Indonesia dan dunia. Kalau yang reguler itu benar-benar kayak fokusnya ke sejarah Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka mau mix soal gitu, kalian tetap pelajarin aja semuanya. Tapi itu balik lagi tergantung kebutuhan kalian. Kalau emang kalian fokusnya di KKI, ya kalian juga pelajarin sama sejarah dunia gitu. Yang dititik beratkan itu lebih luas. Kalau misalnya yang di sejarah Indonesia, kalian titik beratkan pada sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Kalau untuk geografi sendiri itu tuh sebenarnya nggak ada perbedaan yang banget. Cuma yang geografi itu yang susahnya adalah di bahasa Inggrisnya, seperti yang aku bilang. Nih, jadi ada kayak satu soal ini nih misalnya. Dia tuh pilihannya ada B mountain valley, D mountain slopes, E-nya mountain sides. Itu tuh kayak mirip. Tapi kalau di Indonesiain, satunya tuh artinya lembah, lereng, sama kayak perbukitan atau pegunungan gitu misalnya. Itu yang bikin aku sebenarnya rada tricky di ngerjain soal SIMAK KKI, karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu lumayan kompleks kalau misalnya dijadiin subjek di geografi ini gitu. Tapi balik lagi, geografinya hampir sama, tentang sedimentasi, tentang dataran tinggi, dataran rendah, tentang Gulf Stream, arus-arus laut gitu. Itu kalian pelajarin aja, karena balik lagi kurang lebihnya sama dan kalian harus hafal konsep. Dan juga oh ya, ada ini angin siklon, angin muson laut, angin muson timur barat, itu semua harus kalian hafal mati. Untuk mata pelajaran yang terakhir yaitu di sosiologi, itu mirip banget juga. Di nomor satunya itu tentang kayak tokoh-tokoh, Emil Durkheim kah, Auguste Comte kah, dan lain-lain. Terus tentang konflik sosial, tentang stereotip, tentang prestis, kekuasaan, kepentingan asosiatif, integratif, asimilatif, itu kurang lebihnya sama dan mirip-mirip aja. Dan yang pasti kalian jangan kejebak. Jadi tahun lalu itu aku kejebak itu di masyarakat sistem kasta terbuka dan tertutup. Waktu itu aku pikir kalau misalnya sistem kastanya tertutup, dia itu akan lebih akan lebih berontak gitu loh buat kayak naik kasta. Ternyata salah, kalau tertutup kan bener-bener kayak udah digencet gitu, kalian gak bisa pindah kasta. Ternyata yang justru lebih menghalalkan segala cara itu yang terbuka gitu. Itu aku salah konsep banget sih, itu emang kesalahan aku. Dan itu ada kayak 3 soal tentang itu, dan aku berarti salah semua gitu loh. Oke, pokoknya intinya kalian belajar dari kesalahan aku, coba pahami konsepnya baik-baik. Karena kalau misalnya kalian salah satu aja, itu bisa ngejebaknya ke 3-4 soal gitu loh. Jadi sayang kan, padahal itu sebenarnya gak terlalu susah gitu loh untuk bisa kalian pahami tentang sistem kasta terbuka dan tertutup. Jangan lupa juga belajarin tentang kayak status, mobilitas sosial, diferensiasi sosial, Gemeinschaft, Gesellschaft, patembayan, paguyuban, ya itulah.
Dan kalau misalnya kalian masuk FISIP, kalian bakal nemuin itu lagi gitu. Jadi makanya aku paling masih bisa relevan kayaknya sosiologi ya, karena itu masih ada mata pelajarannya di FISIP. Dan kalau yang lain-lain itu udah nggak terlalu berkaitan. Mungkin sejarah sih. Untuk di kemampuan dasarnya, yaitu di matematikanya, I'm not gonna say anything. Karena waktu simak KKI itu aku ngerjain 3 soal, waktu simak reguler itu aku ngerjain 5 soal. Itu pun aku nggak yakin benar gitu, karena ini bener-bener ada kayak logaritma, itu pasti ada. Padahal kan kita sosum ya, aku sendiri waktu itu belum sempat pelajari logaritma, jadi emang nggak paham sama sekali. Terus ada beberapa akar-akar mungkin yang bisa kalian kerjain, yang menurut aku masih bisa itu di matriks, di peluang, sama di aljabar, atau kalau misalnya ada kayak bangun ruang, bangun datar gitu, itu masih bisa dikerjain menurut aku. Tapi kalau udah masuk logaritma. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku bakal bagiin soal-soal simak KKI buat kalian latihan, soal dan jawabannya pastinya, untuk jadiin patokan buat kalian belajarin gitu. Nih aku udah jawab dari, nih kalau yang minta kayak Kak kemampuan dasarnya mau dong, ini aku jawab nih di matematikanya. Dan sekali lagi untuk kalian, bukan untuk kalian hafalin jawabannya, karena inget soalnya nggak bakal sama guys, soalnya nggak bakal sama, tapi tipe soalnya akan sama gitu. Jadi semoga ini bisa membantu kalian untuk kalian pelajari dan jadikan acuan kunci jawaban. Dan mungkin segitu dulu video dari aku mengenai perbandingan simak KKI dan simak reguler. Kurang lebihnya konklusinya semua sama aja, asalkan kalian paham konsep, kalian pintar mengkait-kaitkan, kalian kreatif aja gitu dalam mengerjakan soal. Niscaya kalian bakal lolos either itu di KKI ataupun di reguler. Di next videonya aku bakal bikin tentang teknisnya ketika aku ngerjain ujian simak di rumah. Jadi pastiin kalian subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan. Kalau begitu, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung DM lagi ke Instagram aku. Dan juga di-share ini video ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan acuan jawaban dan kira-kira gambaran gimana sih simak UI gitu. Dan juga jangan lupa di-like. What is this? I'll see you guys on my next video. So pokoknya good luck. Bye-bye!